Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Alfarizi dengan NIM 3333220099. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan pada praktikum penjaminan dan pengendalian mutu. Berikut soalnya. Yang pertama, PT PPM Furniture, sebuah perusahaan terkemuka di industri furnitur kayu, mendapati dirinya dihadapkan pada tantangan kualitas yang serupa selama 20 terakhir. Analisis data menunjukkan bahwa sebagian produk mereka mengalami kecacatan yang memengaruhi reputasi perusahaan. Setelah menyelidiki lebih lanjut, tim produksi menemukan bahwa masalah tersebut berasal dari perubahan dalam teknik penyatuan komponen furnitur. Berikut jumlah defektif setelah dilakukan inspeksi selama 20 terakhir. Berikut tabel defektifnya selama 20 terakhir. Dan based on data dan informasi yang tersedia, maka pertama, buatlah peta kendali yang sesuai. Yang kedua, apakah proses produksi terkendali secara statistik. Yang ketiga, berapa nilai UCL, CL, dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Soal nomor 2. Di sebuah pabrik manufaktur otomotif, PT PPM Mobil Cemerlang, perusahaan tersebut memfokuskan upaya pada pengendalian kualitas produk mereka. Mereka melakukan pengawasan rutin terhadap hasil produksi selama 20 hari terakhir untuk memantau jumlah mobil yang mengalami cacat. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memastikan bahwa setiap mobil yang keluar dari jalur produksi memenuhi standar kualitas tinggi yang ditetapkan. Berikut adalah data jumlah mobil yang mengalami cacat 20 hari terakhir. Berikut tabel data jumlah mobil yang mengalami cacat selama 20 hari terakhir. Data informasi yang tersedia yaitu membuat peta kendali yang sesuai. Yang kedua, apakah proses produksi terkendali secara statistik. Yang ketiga, berapa nilai UCL dan CL dan LCL-nya pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Yang berikutnya soal nomor 3, yaitu PT PPM Kreatif, sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri batik tradisional. Perusahaan ini ingin memastikan bahwa proses pewarnaan batiknya berjalan dengan baik dan menghasilkan batik berkualitas tinggi. Mereka melakukan pengukuran jumlah cacat pada batik selama 25 hari terakhir. Berikut adalah data jumlah cacat pada batik. Berikut tabel jumlah cacat batik tersebut. Dan kemudian informasi yang tersedia yaitu buatlah peta kendali yang sesuai. Apakah proses produksi terkendali secara statistik? Berapa nilai UCL dan CL dan LCL pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Berikutnya nomor 4. PT PPM Kain Indonesia, sebuah perusahaan tekstil yang mengkhususkan diri dalam produksi kain, juga berusaha untuk menjaga kualitas produk mereka. Selama 15 terakhir, perusahaan ini melakukan pengamatan terhadap jumlah cacat pada kain yang dihasilkan. Berikut adalah data catatan. Dan ini tabel sampel pada data yang terakhir. Yang pertama, buatlah peta kendali yang sesuai. Yang kedua, apakah proses produksi terkendali secara statistik. Yang ketiga, berapa nilai UCL, CL, dan LCL yang pada masing-masing peta yang sudah terkendali. Perusahaan kayu lapis PPM Furnish mengidentifikasi 7 jenis cacat pada produk-produk mereka selama 1 bulan terakhir. Berdasarkan data kecacatan yang tercatat, perusahaan ini tidak dapat memenuhi standar produksi berikut. Berikut data jenis cacat yang menjadi sumber penyebab masalah. Jenis cacatnya
yaitu ada retak permukaan, dimensi tidak sesuai spesifikasi, kekurangan perekat, permukaan kasar, warping atau melengkung, cacat pada tepi, lubang atau cacat tumpah. Dan di sampingnya jumlah cacatnya. Kemudian kita hmm, berapa besar persentase masing-masing jenis cacat, buatlah ke dalam bentuk diagram Pareto. Yang ketiga, bagaimana usaha yang dapat dilakukan agar cacat produk keju tersebut dapat diminimalisasi. Sebelum lanjut ke RStudio, kita buat dulu tabel tersebut dalam Excel. Ini berikut nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan terakhir itu nomor 5. Kemudian kita ke RStudio untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pertama kita menginstal package, kita run dulu. Yes. Setelah menginstal package, kita mengaktifkan package. Kita run pada mengaktifkan package tersebut. Lalu kita run pada input data. Dan seperti di sini terlihat kita sudah mengaktifkan package data Excel sama ECC, yaitu quality control chart. Dan kemudian kita sudah menginput datanya, ini sudah keluar input data Excel yang sudah kita buat tadi. Dan nomor soal pertama kita membuat peta kendali NP. Kita run, set control enter, dan keluar hasilnya seperti berikut. Dan di sini terdapat data sudah input. Kemudian kita lihat yang berada di luar batas kendali. Kemudian kita enter. Dan di sini hasilnya tidak ada. Selanjutnya kita membuat rangkuman itu dengan sintaks summary. Lalu kita run dan keluar hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya kita mengerjakan soal nomor 2. Yang pertama kita membuat peta kendali P dengan sintaks sebagai berikut. Dan berikut berikut yang kita sudah run.
keluar hasilnya. Lalu kemudian kita melihat yang berada di luar batas kendali. Dan di sini dapat pada ini hasilnya. Kemudian kita lakukan perbaikan peta kendali. Setelah itu kita membuat peta kendali P perbaikan agar tidak ada yang di luar batas kendali. Setelah sudah buat peta kendali P perbaikannya, kemudian kita rangkum, kemudian kita run, dan didapat hasilnya sebagai berikut. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Pertama kita membuat peta kendali C, kita drop semua, lalu kita run, dan di sini sudah keluar putaran tersebut. Lalu kita melihat yang berada di luar batas kendali dengan sintaks tersebut berikut. Lalu kita run dan keluar hasilnya sebagai berikut. Karena masih ada yang di luar batas kendali, jadi kita perbaikan dengan sintaks sebagai berikut: perbaikan batas kendali. Lalu kita run, kemudian kita membuat peta kendali C perbaikan. Dan run. Lalu kita melihat yang berada di luar batas kendali apakah masih ada. Masih ada. Lalu kita lakukan perbaikan lagi dengan sintaks sebagai berikut. Lalu kita run. Kemudian kita membuat peta kendali C perbaikan lagi. Kemudian kita run. Lalu kita melihat yang berada di luar batas kendali apakah masih ada. Ternyata di sini sudah tidak ada. Jika masih ada, kita lakukan perbaikan lagi. Dan kita di sini membuat rangkuman dengan sintaks berikut summary. Kita langsung lakukan run dan keluar hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya kita mengerjakan tugas nomor 4. Nah, kita pertama membuat peta kendali U dan kita run keluar sebagai berikut. Kemudian kita melihat yang berada di luar batas kendali dan kita run, ternyata tidak ada. Kita melihat summary peta kendali tersebut. Ini keluar hasilnya sebagai berikut. Lalu kita lanjutkan ke nomor 5. Di sini kita lihat jumlah cacatnya dan kita enter.
Dan sebagai berikut keluar tabel Paretonya yang seperti pada gambar layar ini, dan ini hasilnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.